Sebelum kita masuk dalam materi, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami akan memasuki materi mengenai PKK. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati materi ini, sehingga setiap hal yang nanti akan disampaikan, yang akan didiskusikan, benar-benar menjawab kebutuhan kami, dan Tuhan yang menolong agar kami bisa menerapkannya di dalam pelayanan kami, baik kami yang sekarang sudah menjalankan pelayanan penggembalaan sebagai PKK, ataupun kami yang sedang mempersiapkan diri sebagai PKK. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas, bila Tuhan yang Maha Kuasa berkenan memakai dia, agar setiap kami diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan masuk dalam sesi gembala. Sebelumnya mungkin teman-teman silakan, ada yang tahu gambar ini? Ya, kelihatan gambarnya teman-teman? Tahu ya, itu yang lagi mengarahkan pukulannya ke opponentnya, siapa namanya? Manny Pacquiao ya, petinju dari Filipina. Oh, nggak tahu ya? Nggak apa-apa. Anak kelompok kecilmu belum tentu nanya ya. Nah, cuma teman-teman gini, kata musuh-musuhnya, kata lawan-lawannya, pukulannya si Manny Pacquiao ini sekeras batu. Nah, menurut teman-teman kira-kira apakah kalau seorang petinju punya pukulan sekeras batu akan membuat dia menjadi seorang juara dunia? Kenapa? Yang bilang enggak tadi siapa? Nah, yaudah. Apa lagi misalnya? Ya, jadi ternyata punya pukulan sekeras batu nggak jamin langsung bisa jadi juara dunia ya. Bahwa dia harus latihan, bahwa punya pukulan sekeras batu kalau nggak kena ke musuhnya juga nggak ada gunanya ya. Cuma mukul ke arah angin atau mukul ke wasitnya, apalagi ya jelas-jelas nggak membuat dia jadi juara dunia. Artinya dia harus melatih dirinya supaya ketika dia punya pukulan yang keras itu arahnya tepat, musuhnya kalah. Nah, jadi teman-teman bicara tentang pelayanan kita sebagai pemimpin kelompok kecil, menjadi pemimpin kelompok kecil saja tidak langsung menjamin teman-teman mampu menghasilkan murid kembali. Jadi meskipun teman-teman mungkin punya kapasitas-kapasitas tertentu, punya pemahaman Alkitab yang dalam, punya pemahaman doktrin yang banyak, tapi kalau ternyata itu teman-teman tidak kerjakan dengan maksimal di dalam kelompok kecil, maka tidak akan berdampak apa-apa bagi pelayanan kemuridan kita. Nah, kan itu teman-teman, kita akan merenungkan dan membahas satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18, tapi kita akan membacanya ketika nanti kita akan membahas materi lebih lanjut. Nah, teman-teman, dalam perikop ini membicarakan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, bicara tentang tema kita yaitu gembala, hal yang menarik adalah bahwa ternyata di dalam Alkitab ada dua jenis pekerjaan yang biasanya dikaitkan sebagai pemimpin. Kalau di dalam Alkitab menyoroti tokoh-tokoh tertentu untuk menjadi pemimpin, maka biasanya ilustrasi yang dipakai adalah bahwa seorang pemimpin itu harus seperti dua pekerjaan ini. Hamba dan atau gembala. Dua jenis pekerjaan yang biasanya dikenakan. Kalau kamu mau menjadi pemimpin, menjadi seperti hamba ataupun gembala. Ketika bicara tentang pemimpin, maka biasanya kiasannya adalah gembala. Sehingga misalnya dalam Yehezkiel pasal 34 bicara tentang gembala, artinya ini bicara tentang pemimpin. Nah, teman-teman, berkaitan dengan dua pekerjaan ini, yang menariknya adalah bahwa dua pekerjaan ini punya beberapa kesamaan. Setidaknya 3 hal yang saya bisa lihat, yaitu yang pertama, long hours. Pekerjaan yang dalam waktu yang panjang. Nggak ada yang namanya office hours, 8 to 5 atau 9 to 5. Jadi yang namanya jadi hamba atau budak, itu dia akan melakukan semua tugas dari majikannya sampai majikannya selesai memberikan tugas.
Mau sampai malam kah? Atau ternyata cuma sampai siang kah? Terserah. Tapi intinya dia akan bekerja sampai selelah-lelahnya seturut dengan kemauan si majikan. Demikian juga gembala. Dia harus bekerja dengan secapek-capeknya, kalau memang dia mau serius, untuk sampai domba-dombanya kenyang. Kalau domba-dombanya nggak kenyang, dia harus membawa domba-domba yang dia gembalakan untuk cari padang rumput yang lain supaya domba-domba tersebut kenyang. Kalau nggak kenyang, maka domba-domba itu dari awalnya 4 kaki di bawah, lama-lama jadi 4 kaki di atas. Kram, kelaparan. Dan nanti tugas gembala beralih fungsi jadi tukang pijat. Jadi kaki domba-dombanya diurut satu-satu. Nah kalau cuma 2-3 ekor nggak apa-apa. Kalau sampai 20-30 ekor gimana tuh? Selesai dombanya dipijat, lama-lama nanti dombanya pijetin dia. Nah jadi teman-teman, 2 pekerjaan ini melelahkan. Dan yang kedua adalah low payment. Ini pekerjaan yang nggak menjadi pekerjaan idaman. Kalau misalnya ada Lions job pada waktu itu, nggak ada yang tertarik. Ini bukan pekerjaan yang menjadi pekerjaan favorit. Kenapa? Karena yang ketiga, ini pekerjaan yang hina dan kasar. Bukan hanya budak, bahkan gembala pun demikian. Sehingga kalau ada seorang berprofesi sebagai gembala, citranya adalah ini orang urakan. Nah teman-teman sudah mulai dapat gambaran kira-kira kalau di lingkup masyarakat kita, jenis pekerjaan yang orangnya dianggap urakan, kira-kira pekerjaan seperti apa nih? Buruh. Oke, apalagi? Kuli bangunan. Apalagi? Tukang tambal ban. Iya enggak? Enggak ya? Iya, cocok ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah citra yang dikenakan kepada para pekerja ini. Tapi menariknya, 2 jenis pekerjaan inilah yang dipakai sebagai ilustrasi untuk kepemimpinan Kristiani. Nah teman-teman, kalau kita akan berbicara tentang Yesus sebagai pintu dan sebagai gembala, nah konteksnya adalah bahwa pada masa-masa kedatangan Yesus tersebut sudah ada pemimpin-pemimpin bagi umat Israel. Dan pemimpin-pemimpin itu macam-macam. Ada dari Farisi, Saduki, ahli Taurat, raja wilayah, baik secara politik maupun keagamaan, mereka punya pemimpinnya masing-masing. Nah, tetapi sayangnya Alkitab kita sering menunjukkan bahwa mayoritas mereka justru bukan pemimpin yang baik. Pilihannya ada 2 umumnya. Secara kasat mata menindas, menelantarkan umat atau memanipulasi umat. Jadi benar-benar hanya menindas, memberikan penghakiman, menyudutkan. Atau yang kedua, motivasinya yang jahat. Jadi bedanya adalah kalau menindas, menelantarkan, secara tindakan kelihatan jahatnya. Tapi kalau ini motivasi, bisa jadi tindakannya mungkin gak jahat, tapi motivasinya untuk mencari keuntungan pribadi. Makanya nanti kalau teman-teman baca di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Injil Lukas, bahkan orang Farisi disebut sebagai hamba uang. Artinya kepemimpinan yang mereka kerjakan, cara mereka untuk kemudian merekrut pengikut, motivasinya adalah untuk mencari uang untuk diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, ini situasinya banyak sekali seperti itu. Nah, sehingga ketika Yesus hadir, maka pemimpin-pemimpin yang ada ini merasa terusik kenyamanannya. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti inilah kemudian Tuhan Yesus menyampaikan perkataannya di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan melihat ini bagian demi bagian. Yang pertama dari ayat 1 sampai 10. Buat teman-teman yang bisa melihat kalimatnya di layar silakan baca. Buat yang nggak bisa buka Alkitabnya. Saya akan bacakan untuk kita. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu,
dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, rekan-rekan terkasih, di dalam bagian ini ketika Tuhan Yesus datang memberikan pengajaran dan perkataan, dia memberikan dua ilustrasi tentang diri dia. Yang pertama dikatakan Yesus adalah pintu. Dia mengumpamakan diri sebagai pintu, artinya bicara tentang keluar masuknya orang tertentu dari satu tempat ke tempat tertentu ditentukan dari dia lewat pintu atau tidak. Pintu ini menjadi sebuah hal yang mengizinkan dia untuk masuk dan keluar atau tidak. Nah, jadi teman-teman, dari sini kalau kita mau kaitkan di dalam konteks penggembalaan pada waktu itu, Tuhan Yesus lagi mau bilang bahwa ini kalau ada orang yang menjadi pemimpin tetapi bukan maksudnya sebelum aku, tadi kan dibilang sebelum aku. Dalam artian begini, bisa tentang nabi, ada nabi-nabi yang sudah datang sebelum Yesus. Bukan itu maksudnya. Tetapi pemimpin-pemimpin pada waktu itu yang tidak mendapatkan otoritas dari Tuhan Yesus, dia bukanlah gembala yang sejati. Nah, jadi teman-teman, di sini hal yang praktis yang kita bisa lihat adalah bahwa hanya orang yang beriman kepada Yesuslah yang dapat menjadi gembala yang baik. Menjadi gembala saja tanpa iman kepada Yesus mungkin bisa secara jabatan. Tetapi gembala yang baik, yang sejati, yang dimaksudkan dan punya otoritas ilahi hanyalah mereka yang beriman kepada Kristus. Nah, makanya teman-teman, secara praktis kenapa di dalam kelompok kecil harus terjadi penginjilan yang benar-benar maksimal. Karena kalau nanti di dalam kelompok kecil ini akan ada orang yang diharapkan memimpin kembali, menjadi gembala bagi anak-anak kelompok kecil yang kedepannya, maka inilah yang menjadi landasan utamanya. Apakah pemimpin kelompok kecil tersebut memang orang yang beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Jadi memang kita tidak bisa melepaskan antara penginjilan dengan pemuridan. Pemuridan yang kita kerjakan dalam kelompok kecil, kalau tidak kuat di dalam penginjilannya, maka kita hanya menghasilkan orang-orang yang mungkin mampu mengajar, tapi tidak ada kuasa ilahi di situ. Nah, jadi teman-teman, ini hal yang penting yang harus kita pahami. Nah, jadi teman-teman, iman percaya kepada Kristus itu sebagai syarat mutlak untuk menjadi pemimpin rohani. Nah, sekarang saya lanjut kepada bagian yang berikut. Ketika di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ketika dikatakan supaya, berarti bicara tentang tujuan. Saya melakukan ini supaya, berarti ada tujuan yang jelas. Yesus datang bukan hanya sebatas dia datang melakukan mujizat, memberikan pengajaran, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, melainkan supaya umat memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti ada tujuan yang jelas di dalam pelayanan dan kehadiran Yesus sebagai gembala dan pintu di dalam perumpamaan ini. Nah, bicara tentang tujuan yang jelas artinya ada rencana, ada kesengajaan. Bukan asal-asalan, bukan seadanya dan kebetulan. Kalau bisa oke, kalau enggak ya sudah. Jadi bicara tentang penggembalaan kita, teman-teman, salah satu kata kunci yang perlu kita terus pahami adalah pelayanan penggembalaan kita haruslah yang intensional.
Nah karena itu teman-teman, sebagai wujud konkretnya, penggembalaan yang teman-teman kerjakan dan yang nantinya buat teman-teman yang sedang bergumul ya sebagai calon PKK, ya harus ada rencana. Harus benar-benar dipikirkan, disengaja, direncanakan, ditargetkan. Jadi ada semacam waktu di mana teman-teman berdiam diri, kemudian membuat semacam strategi. Seperti halnya tadi bicara tentang bertinju, nggak sekedar main asal pukul. Yang penting pukulannya keras seperti batu, nggak cukup. Harus ada strategi yang jelas, arah yang jelas, disengaja, direncanakan. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang memimpin kelompok kecil, maka dalam hal ini bukan sekedar yang penting saya bisa kumpulin orang, terus ketemu sama-sama dan sharing sama-sama. Kalaupun isi kelompok kecilnya sharing, tapi itu memang direncanakan. Bukan akhirnya yaudah deh, tiap ketemu sharing, tiap ketemu sharing, tiap ketemu sharing. Artinya apa? Kita memang nggak ada rencana apa-apa untuk kelompok kecil itu. Nanti lama-lama AKK akan bingung, ini kelompok kecil kok gini-gini doang. Nah jadi teman-teman, kita butuh adanya kesengajaan. Nah karena itu ya secara praktisnya ada beberapa hal yang saya usulkan untuk teman-teman bisa terapkan ya. Jadi tetapkan tujuan. Entah mungkin bisa bicara tentang visi pribadi teman-teman ketika memimpin kelompok kecil, atau misalnya mungkin mengaitkannya dengan apa yang ada di dalam komunitas, entah persekutuan siswa teman-teman atau persekutuan mahasiswa teman-teman, visinya apa. Nah jadikan itu juga sebagai visi kelompok kecilmu. Ketika engkau memimpin, kiranya akal kamu mengarah ke sana. Entah cepat atau lambat, entah gagal atau berhasil, tapi arahnya jelas. Nah kemudian buatlah perencanaan jangka panjang. Nah saya nggak tahu apakah nanti akan dari panitia menyediakan contoh kurikulum kelompok kecil, atau mungkin teman-teman ada yang punya kurikulum kelompok kecil di PMK-nya, ada? Yang ada boleh angkat tangan? Oh semua ada ya? Yang nggak ada jangan angkat kaki ya. Tetap di sini nggak apa-apa, nggak usah sedih. Nah jadi itu kurikulum kelompok kecil itu akan menolong kita punya semacam panduan. Ada semacam tahapan-tahapan, meskipun ini nggak jadi hukum Taurat ya, bahwa pertemuan pertama harus memang pertemuan pertama, pertemuan 10 nggak boleh jadi kedua, nggak langsung seperti itu harga matinya. Tapi itu semacam panduan untuk menolong teman-teman sehingga pelayanannya lebih terarah. Dalam artian begini, teman-teman punya waktu yang sangat terbatas di dalam pelayanan baik di siswa ataupun mahasiswa. Lain halnya dengan kalau teman-teman pelayanan di gereja. Di gereja teman-teman seumur hidup di gereja. Semoga, kecuali teman-teman pindah gereja. Dan orang yang kamu layani pun nggak pindah gereja. Kalau enggak, biasanya ya yang terjadi adalah dari lahir sampai meninggal ya di gereja yang sama. Jadi nggak ada semacam batasan waktu, nggak dikejar-kejar waktu. Jadi nggak terlalu tegas dalam perencanaan sih, nggak terlalu masalah. Lain halnya ketika teman-teman pelayan di sekolah dan di kampus. Waktu membatasi teman-teman, baik dari segi waktu teman-teman berkuliah ataupun adik bina kalian dalam berkuliah. Cepat atau lambat harus berpisah. Kalaupun mau lanjut kakak online ya itu urusan lain. Kakak atau KTB alumni itu urusan lain, tetapi masa pelayanan teman-teman sebagai mahasiswa terbatas. Nah karena keterbatasan inilah penting sekali untuk teman-teman membuat perencanaan, membuat pelayanan itu benar-benar intensional, terencana. Nah jadi teman-teman mungkin nanti ya dari panitia akan kirimkan ya buat teman-teman yang nggak punya, atau teman-teman yang nggak punya bisa minta ke panitia untuk nanti dikirimkan contohnya. Jadi ada semacam tahapan, ada semacam tema-tema yang dibutuhkan, ada bahan yang bisa dipakai untuk menolong itu, teman-teman bisa lihat di situ nanti. Sehingga teman-teman karena sudah ada bantuan seperti ini, nggak perlu terlalu lama mikirin, ini saya 1 tahun awal mau bahas materi apa aja ya? Kan banyak sekali materi yang bisa dibahas. Dan kalian kan tetap harus kuliah. Bikin perencanaan seperti ini nggak gampang teman-teman.
Nah, dengan adanya kurikulum kelompok kecil, teman-teman banyak dibantu di situ. Ya. Nah, kemudian buat rencana jangka pendek. Dalam artian misalnya teman-teman mau bikin pertemuan. Nah, pertemuan itu teman-teman mau ngapain? Isinya apa aja di dalam pertemuan tersebut? Siapa aja yang terlibat dan melakukan kegiatannya di situ? Nah, ambil contoh misalnya kalau saya dulu waktu pas saya bikin kelompok kecil di kampus, misalnya pertemuan bab 5 MHB zaman saya itu 10 bab ya MHB-nya. Beda zaman ya. Nah, jadi waktu zaman saya MHB-nya buku memulai hidup baru itu 10 bab. Nah, bab 5 itu temanya hidup bersama. Tapi hidup bersama di sini bukan dalam pengertian film-film barat ya. Hidup bersama di situ bukan. Jadi hidup dalam komunitas. Nah, jadi di situ ketika saya sedang membahas itu, saya mulai buat perencanaan. Yang namanya hidup berkomunitas artinya saling terlibat, saling berpartisipasi. Sehingga saya mulai susun, kalau begini berarti perlu ada konsumsi apa enggak. Nah, kalau ada konsumsi, ya udah saya tentuin. Si A dia yang jadi yang beli makanannya, snacknya. Si B yang beli minumannya. Si C yang mulai mimpin lagu. Si D yang berdoa. Jadi saya udah siapkan orang-orangnya untuk nanti di hari-hari itu mulai melayani, mulai terlibat. Nah, terus saya mulai misalnya waktu pas persiapan, misalnya membahas bahan. Maka teman-teman ketika membahas bahan itu, teman-teman coba seperti yang saya tulis di sini, bikin persiapan dalam arti begini. Teman-teman coba bayangkan posisi teman-teman sebagai AKK, sebagai anak kelompok kecil. Kira-kira kalau anak kelompok kecil baca pertanyaan bahan itu, langsung nyambung nggak dengan maksudnya? Kalau enggak, berarti teman-teman harus kalimatkan ulang. Nah, apalagi teman-teman saat ini katanya orang-orang yang teman-teman layani, meskipun mungkin teman-teman juga disebutnya Gen Z ya. Gen Z ya, bukan Gen Z. Itu kalau mati listrik ya, pakai Gen Z. Nah, teman-teman, katanya yang namanya Gen Z itu nggak terlalu tertarik dengan pertanyaan yang rumit. Terus pengen yang praktis-praktis dan jangan terlalu banyak kosakata yang terlalu baku. Nggak tahu benar apa enggak ya? Jangan salah. Nah, jadi teman-teman coba bayangkan, dan sebenarnya teman-teman sudah bisa membayangkan dalam artian begini. Ketika di dalam pelayanan gerejawi, para hamba Tuhannya dibilang, anak-anak muda zaman sekarang ini generasi Z loh. Generasi Z tuh tipenya begini, karakteristik seperti ini loh. Nah, sebenarnya paparan ini, penjelasan ini berguna untuk orang-orang yang bukan dari generasi Z. Tetapi ini ada paparan agar orang-orang bukan dari generasi Z ngerti tentang generasi Z. Sedangkan kalian sendiri adalah generasi Z. Sehingga jangan sampai kalian yang generasi Z pakai cara generasi lama, padahal kalian sendiri generasi Z yang ngerti gimana caranya mengenali dan melayani generasi Z. Kadang-kadang ini yang menyedihkannya ya. Sebagai generasi Z, tahu saya sebagai generasi kalian ya, bukan saya. Ya kalian sebagai generasi Z, yang saya cari itu ini, cara saya untuk mengerti begini. Nah, pakailah itu untuk teman-teman bisa lebih mendaratkan lagi materi bahan-bahan yang teman-teman sampaikan di dalam kelompok kecilnya. Nah, sehingga ya teman-teman mau nggak mau bikin ulang pertanyaannya, kecuali teman-teman mau bikin sendiri bahan untuk kelompok kecilnya. Ada ya yang pernah bikin bahan sendiri? Tentang keselamatan bikin bahan TA-nya, tentang pendalaman Alkitab bikin sendiri bahannya yang sesuai dengan generasi Z, anak kelompok kecilnya, ada? Enggak ya? Atau mungkin minta ke PMKJ ya, bikinin dong mana bahan PA MHB yang lebih relate kepada generasi Z. Sampai sekarang kayaknya belum ada. Ya, mohon maaf. Nah, cuma teman-teman coba
sebagai generasi Z menempatkan diri sebagai AKK yang kalau baca pertanyaan ini kira-kira ngerti nggak ya maksudnya? Nah, itulah memang butuh persiapan yang tidak sebentar. Dan kemudian ya ini juga perlengkapi diri. Dengan teman-teman misalnya punya perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, berarti perlengkapan apa yang teman-teman butuhkan? Sehingga ketika teman-teman tahu bahwa oh mungkin kalau misalnya saya membahas tentang keselamatan, yang saya butuhkan adalah misalnya nih doktrin predestinasi misalnya, ya udah belajarlah dari situ. Tapi semoga nggak malah kehilangan keselamatannya ya gara-gara itu. Nah jadi teman-teman intinya teman-teman akan persiapan dan tahu apa yang harus dipersiapkan dan memperlengkapi karena teman-teman sudah punya perencanaan. Nah jadi teman-teman saya harap melalui bagian ini teman-teman ketika menjadi gembala di dalam pelayanan sebagai pemimpin kelompok kecil, teman-teman bisa lebih terencana dengan baik. Meskipun katanya anak-anak generasi Z nggak terlalu mau perencanaan dan terlalu banyak peraturan ya. Benar nggak? Enggak juga ya. Nah jadi teman-teman saya harap ini menjadi satu hal yang penting agar pelayanan kita terarah sehingga waktu yang teman-teman miliki di dalam masa-masa mahasiswanya tidak tersia-siakan dengan banyak. Nah yang berikutnya saya masuk pada bagian yang kedua tentang perumpamaan Yesus sebagai gembala. Kalau yang pertama tadi sebagai pintu, yang kedua sebagai gembala. Ayat 11 sampai 18 demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah teman-teman sekalian, di dalam bagian yang kedua ini ada kalimat yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus, yaitu di ayat 11, 15, 17 mengenai ciri dari gembala yang baik. Gembala yang baik itu yang seperti apa? 3 kali diulang-ulang bahwa yang namanya gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah yang menjadi penekanannya. Gembala yang baik bukan sekedar bicara tentang tahu banyak doktrin, tahu banyak isi Alkitab dengan berbagai macam penafsirannya, meskipun itu dibutuhkan seperti tadi bagian yang pertama, tapi ciri yang paling jelas yang Tuhan tekankan adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah dalam hal ini teman-teman, penerapannya bukan maksudnya teman-teman akan siap mati buat AKK kalian. Ketika misalnya mereka kecelakaan terus butuh donor darah, terus kalian, nih ambillah darah saya sepenuhnya, nggak terlalu berlebihan seperti itu. Atau dia misalnya butuh donor ginjal, saya berikan ginjal saya buat adik kelompok kecil saya. Ya kalau memang mau ya silakan, itu hasil pergumulan kalian ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa hidup pemimpin bukan lagi milik dirinya sendiri. Itulah prinsipnya. Jadi bahwa seorang pemimpin itu harus siap, rela untuk tanda kutip kehilangan waktunya, berkurang hartanya, kehabisan tenaganya, tersakiti perasaannya, terkuras pikirannya untuk orang-orang yang digembalakan. Nah makanya tidak mudah menjadi seorang pemimpin yang baik. Tidak mudah menjadi gembala, tidak mudah menjadi pelayan di persekutuan mahasiswa.
Itulah kenapa kalau di dalam kelompok saya tadi bilang ya persekutuan mahasiswa ataupun siswa biasanya ya singkatannya 4L ya. Lu lagi, lu lagi. Karena apa? Banyak yang nggak mau untuk ini. Banyak yang nggak mau untuk mengorbankan waktu, pikiran, perasaan, tenaga untuk orang lain. Berkorban untuk diri, nggak pernah ada berkorban untuk diri. Semua dikerahkan untuk diri. Tetapi sedikit orang yang mau bersedia berkorban bagi sesamanya. Nah, inilah yang dibutuhkan di dalam pelayanan kita, teman-teman. Ketika mungkin teman-teman merasa gue pengen refreshing dulu, pengen nikmati dulu hobi gue, atau mungkin misalnya AKK-nya curhat atau lagi sakit, ya kita harus siap untuk itu. Ya, nah teman-teman, jadi inilah yang jadi tantangannya sebagai seorang gembala. Nah, di balik itu kita akan melihat lebih dalam lagi bahwa bicara tentang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, salah satu hal yang menolong untuk bersedia memberikan nyawanya adalah karena ada hal yang ini. Di dalam ayat 14 sampai 16 bicara tentang domba-dombaku mengenal suaraku, dan kemudian yang terjadi sebaliknya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bicara tentang interaksi antara gembala dan domba, bicara tentang interaksi yang ada pengenalan yang dalam. Dan saya merasa teman-teman pernah lihat video di sebuah peternakan domba ya. Udah pada nganggup semua, berarti udah tahu, jadi saya nggak perlu tampilkan video itu. Jadi ada video yang ada pengunjung peternakan yang mau coba panggil domba-dombanya, tapi nggak pernah bisa ya, nggak ada domba yang deketin pengunjung ini. Begitu si gembalanya teriak, langsung domba-dombanya berdatangan satu-satu. Pasti teman-teman pernah nonton video itu. Apalagi untuk teman-teman dibina jadi calon PKK. Nih, lihat nih, PKK tuh harus kayak begini. Kalau teriak kayak gini, supaya AKK-nya ikutan dengar. Nah, teman-teman, jadi ini selain bicara tentang karakteristik domba, tapi ini menjadi ilustrasi yang Tuhan Yesus pakai. Bicara tentang relasi antara gembala dan domba. Yang benar-benar dikenali domba adalah gembala yang asli, gembala yang sejati. Jadi teman-teman, dalam hal ini salah satu ciri khas pelayanan penggembalaan yang perlu teman-teman kembangkan adalah pelayanan penggembalaan yang relasional. Nah, kata mengenal di situ, kalau di dalam bahasa Yunaninya bukan kata nisomai, ya. Tapi ginosko ya. Ginosko tuh I know dalam bahasa Inggris, tapi maksudnya saya tahu karena saya punya pengalaman bersama-sama dengan pihak itu. Jadi pengetahuan atau pengenalan berdasarkan interaksi, relasi, dan pengalaman. Berarti kalau bicara tentang mengenal, ini bukan sekedar informatif. Bukan sekedar informasi berapa banyak yang kita tahu, tapi ada pengalaman hidup bersama-sama yang dialami di situ. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya seorang gembala itu adalah seorang yang punya relasi yang dekat dan akrab dengan orang-orang yang digembalakan. Nah, saya kurang tahu apakah faktor gender cukup mempengaruhi. Apakah kalau yang teman-teman pemimpin kelompok kecil yang cewek lebih mudah untuk punya pelayanan yang relasional, yang care, yang perhatian. Kalau ulang tahun dikasih coklat. Kalau cowok kelompok kecilnya AKK-nya ulang tahun ada yang beliin hadiah, paling emoji ya. Happy birthday dengan stiker-stiker yang sudah kayak jadi template-nya. Tiap orang ultah kasih itu stikernya. Biasanya cowok agak susah ya untuk caring seperti itu ya. Tapi ya saya harap jangan sampai kita karena yang cowok ya, karena faktor gender kita punya relasi yang kurang mendalam. Tetap setiap kita membutuhkan, kalau dalam bahasa Inggrisnya intimacy, hubungan yang erat, yang dekat. Ya, nah jadi teman-teman, inilah salah satu ciri yang perlu dikembangkan. Nah, tapi teman-teman, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin itu mampu memberikan nyawanya dan memiliki relasi yang personal, relasi yang mendalam. Nah, ayat 11 sampai 13 bicara tentang perbandingan dengan gembala upahan.
Bahwa kalau gembala upahan itu motivasinya menggembalakan karena dibayar, karena uang. Nah, begitu ada ancaman dan waktu dihitung-hitung antara gaji yang didapat, penghasilan yang didapat dengan nyawa yang hilang, maka nggak sebanding, sehingga ya udah tinggalin aja dombanya, biarkan dombanya mati, dianya tetap aman. Nah, prinsipnya adalah bahwa di dalam penggembalaan motivasi jangan hanya sebatas dari luar, tetapi dari dalam, yaitu kasih. Apalagi kalau misalnya teman-teman, ini kalau dulu saya di PO MIPA UI, zaman saya namanya POSA MIPA UI, jadi sudah ketahuan zamannya sangat jauh. Nah, biasanya itu di sekretariat persekutuan kami ada tabel. Dituliskan di situ nama-nama kelompok kecil yang ada. Kakak fisika, kakak matematika, kakak biologi, angkatan sekian dibikin tabelnya dari bulan Juli sampai bulan Juni. Kemudian ada tabel permingguannya. Kalau misalnya sudah kelompok kecil akan checklist, jadi masing-masing pemimpin akan dengan bangganya datang ke sekretariat dan cek. Waduh, dicek lagi sampai kalau lebih menembus batas, ya bikin tabel sendiri, satu baris sendiri, cek gitu. Itu kebanggaan. Nah, buat yang checklistnya kosong, waduh, nggak berani datang ke sekret, malu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang melihat tabel itu bukan hanya PKK, tapi seksi kelompok kecil. Mana nih? Tabelnya ini masih kosong. Udah kelompok kecil belum? Udah pertemuan belum? Nah, jadi akhirnya apa? Ada pemimpin kelompok kecil yang menjalankan pertemuan karena apa? Jangan sampai diteror terus sama seksi kelompok kecil. Jadi melakukan pertemuan karena apa? Dorongan dari luar. Diteror, dipaksa, dievaluasi, dikasih lembar komitmen ulang bahkan. Dan ini zaman saya ya. Zaman saya itu kami para PKK baru bikin surat pernyataan. 2 rangkap. Rangkap 1 untuk pengurus, rangkap 2 untuk diri sendiri. Ada tulisan, saya, nama, Abraham, NPM 0397 menyatakan bersedia untuk memimpin kelompok kecil di POSA MIPA UI setidaknya untuk 2 tahun ke depan. Tanda tangan Abraham. Belum sampai cap darah sih memang. Tapi teman-teman, wah ini keterikatannya untungnya belum sampai tempel materai 6.000. Kalau sampai tempel materai 6.000 dan tidak sesuai, bisa-bisa dituntut di pengadilan. Kamu kenapa nggak ikut kelompok kecil? Langsung ada sidangnya tuh, masuk penjara gitu. Nah teman-teman, ya ini salah satu bentuk pengkondisian yang dipikirkan oleh kepengurusan waktu itu. Dan memang ya bagaimanapun kita umumnya butuh pengkondisian untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Tetapi pertanyaannya, kalau hanya pengkondisian itu terus yang kita butuhkan, maka ketika pengkondisian ini tidak ada, maka kita tidak akan melakukan aktivitas kita tersebut. Kita butuh pengkondisian yang dari dalam. Nah, tapi memang teman-teman yang menjadi pertanyaannya, kita kan orangnya suka mungkin bergantung sama perasaan juga, moody dan seterusnya. Bagaimana kalau ternyata kita, gue lagi nggak mood nih mimpin kelompok kecil. Kira-kira gimana? Kalau gitu berarti vakum pertemuannya kan lagi nggak mood. Nah, ada seorang penulis Kristen hamba Tuhan bernama Dallas Willard mengatakan, paksalah dirimu sedemikian rupa sampai-sampai kamu tidak terpaksa lagi melakukannya. Ketika kamu merasa bahwa aku lagi nggak mood nih, aku lagi malas nih, paksa diri sampai akhirnya di dalam pemaksaan diri, lama-lama kamu tidak terpaksa lagi melakukannya. Nah, inilah yang namanya disiplin. Setiap kita pasti nggak ada yang mau yang namanya disiplin. Paksa diri sampai kita tidak terpaksa lagi melakukannya. Nah, jadi teman-teman, melalui bagian ini kita lanjut kepada bagian yang berikut, bicara tentang keterpaksaan. Ternyata ayat 17 sampai 18 Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika ia menaati Bapa,
dan dia nantinya mati di kayu salib, dikatakan ia ini bukan terpaksa dan pasrah dengan kemauannya Allah Bapa, melainkan ia menyerahkan nyawanya. Berarti sebenarnya dia punya kuasa, punya otoritas. Kalau dia nggak mau ngasih nyawanya, dia nggak akan mati di kayu salib. Tetapi dikatakan ia menyerahkan nyawanya. Artinya ketika nantinya dia menaati kehendak Bapa dan mati di kayu salib, itu bukan karena keterpaksaan dan kepasrahan di mana ya deh, saya kan anak, engkau Bapa, saya nurut deh. Bukan. Ada kerelaan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi teman-teman, melalui bagian ini yang kita bisa simpulkan adalah untuk kita bisa punya pelayanan penggembalaan yang relasional, di dalamnya ada relasi yang personal dan memang harus personal, maka kasihlah yang menjadi pendorongnya, kasihlah yang menjadi wadahnya. Nah, karena itu apa aplikasinya teman-teman? Bangun relasi dengan anak kelompok kecil. Jadi teman-teman berkomunikasi secara personal, bukan hanya di WA group, kirim satu pesan berharap semua anggota baca. Padahal kenyataannya teman-teman pun tahu kalian juga melakukannya, bukan? Kalau ada notif, oh ada pesan di grup, males. Baru berespon kalau itu chat yang personal. Dan yang kedua, salah satu kebiasaan yang sudah dibukakan oleh aplikasi WhatsApp-nya adalah can talk, WhatsApp only, can talk, chat only. Artinya apa? Banyak orang yang udah gak suka lagi ditelepon. Kalau mau komunikasi, chat aja. Nah teman-teman, kenapa ya? Ada sebagian orang yang kalau ditelepon tuh gak nyaman, pengennya di chat aja. Ada yang mau ngasih pendapat? Jangan telepon, chat aja. Bisa menghindar. Gimana tuh? Oh, oke. Oke. Setuju ya? Oh, berarti kalian kayak gitu. Nah, ini memang salah satu tantangan zaman teman-teman ya, dimana ketika kita makin makin maju teknologi, makin banyak sarana untuk kita berinteraksi, tapi kita bisa lihat bahwa ternyata relasi makin dangkal. Bukannya maksudnya kita nggak perlu ada media sosial, tapi mari manfaatkan media sosial untuk kita punya relasi yang mendalam. Jangan sampai malah kita terbawa dengan kedangkalan relasi yang dikondisikan oleh media sosial itu. Kalau ditelepon memang yang nggak bisa ngelak, ditanya, bisa kelompok kecil nggak? Mau nggak mau harus jawab di situ juga. Tapi kalau misalnya di chat, ditanya nih, cari-cari alasan dulu deh, atau janjian dulu sama si X deh, baru sorry nggak bisa ada janjian. Jadi bikin janji aja bukan karena sebelum diajak kelompok kecil, tapi ketika sudah diajak kelompok kecil. Ini sebagai saran untuk menghindari bertemu dengan pemimpin kelompok kecilnya. Nah, jadi teman-teman, kenapa penting sekali pelayanan yang personal, pelayanan relasional ini? Karena kita hidup di era di mana meskipun media sosial sangat marak membuat kita punya banyak relasi, tapi relasi itu kebanyakan dangkal. Nah, jadi teman-teman, biarlah bagian ini menolong kita. Kemudian yang berikutnya, ketika teman-teman berkomunikasi dengan anggota kelompok kecil, biasanya nanti kalau memang hanya sebatas sengaja pertemuan, lama-lama anak kelompok kecil kita sudah bisa menjawab dan sudah tahu polanya. Oh, ini kayaknya kalau mau ketemuan doang nih baru kontak. Selebihnya nggak pernah ngechat sama sekali. Nah, makanya teman-teman, justru salah satu mindset yang harus kita miliki adalah ketika kita di kelompok kecil, kita harus bedakan antara pertemuan kelompok kecil, di mana mungkin melakukan aktivitas, bahas bahan kah, mungkin jalan bareng kah, dan seterusnya, dengan interaksi kelompok kecil. Bahwa meskipun kamu nggak ada pertemuan,
tapi relasi jangan sampai hilang. Tanya kabar, tanya apa yang bisa didoain. Ketika ada ulang tahun ya mungkin misalnya mulai mikirin mau ngasih apa dan seterusnya. Jadi teman-teman, kita harus bisa melihat bahwa ketika di dalam bagian pertama, saya ajak kita untuk punya pelayanan yang intensional. Ada rencana, ada motif kira-kira begitu. Tapi di sisi yang lain kita perlu fleksibel juga. Bahwa kita bukan melayani robot, tetapi manusia yang punya pikiran dan perasaan. Jadi teman-teman, ya kita berharap bahwa pelayanan kelompok kecil kita menjadi pelayanan yang tidak hanya sebatas kita ketemu baru kita hubungi, tetapi kita benar-benar melihat mereka sebagai pribadi. Kita berkomunikasi, kita membangun relasi karena memang kita ingin memperhatikan mereka. Dan yang pasti adalah teman-teman, ini bukan sekedar bicara tentang pelayanan secara manusiawi saja, tetapi pelayanan kerohanian, di mana ya hanya Allah yang bisa mengubah hidup seseorang. Hanya Allah yang bisa menyentuh hati dan istilahnya kata Nizoma itu menghancurkan hati yang keras karena dosa. Dan justru disinilah bukti kasih kita kepada anak kelompok kecil kita. Mendoakan anak-anak kelompok kecil kita dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kemudian yang berikut adalah kalau saya teman-teman dulu waktu pas di MIPA UI, mimpin kelompok kecilnya waktu itu 8 orang. Jadi awalnya cuma 5, ya awalnya 5 waktu lagi ospek fakultas. Terus begitu ada ospek jurusan kami, ketemulah 2 orang anak dari Katolik. Saya tanya mau ikut kelompok kecil nggak? Mau, ya udah, jadi 7. Akhirnya di masa-masa setelah selesai orientasi itu ada ini zaman saya namanya ospek ya. Sekarang udah gak ada kan ya? Nah, setelah itu ada namanya masa bimbingan, Mabim. Nah, tiba-tiba ternyata ada 1 orang mahasiswa yang minta tanda tangan kami. Kan biasanya ada masa-masa bimbingan, para mahasiswa baru datang ketemu ke senior, minta tulis nama dan tanda tangan dan nomor kontak di buku yang mereka punya. Begitu saya tulis nama saya Abraham Tonapa, nomor HP sekian, terus tanda tangan sekian, sekian, begini, sekian bukan uang ya. Nah terus kemudian dia bilang Abraham Konrad Supit. Loh, setahu saya Abraham Konrad Supit kan nama pendeta. Kok nih orang nyebut nama itu? Akhirnya saya tanya, kamu Kristen ya? Iya. Kok bisa nggak ikut ospek jurusan fakultas? Nggak mau aja. Biarin aja kalau nanti disuruh ngulang ospeknya. Jadi ini orang memang sangat kaku, lurus dan benar-benar kayaknya antisosial. Jadi dia minta tanda tangan karena sebatas itu masa bimbingan. Sampai akhirnya saya tanya, mau ikut kelompok kecil nggak? Mau. Nah saya bingung. Ya udah, total jadi 8. Nah jadi teman-teman, akhirnya setiap kali kalau kelompok kecil ya saya minta mereka sharing satu-satu. Jadi memang kelompok kecil kami agak lama. Terus kadang-kadang ya zaman kami HP-nya itu masih AMPS ya, bukan yang GSM. Ketahuan jadulnya kan? Jadi akhirnya teleponnya pakai ke wartel. Sekarang udah jadi fosil. Nah, jadi itu di wartel itu saya tuh berdebar-debar jantungnya. Kenapa? Bukan karena lagi nelpon pacar, tapi ngelihat angka rupiahnya nih. 1 menit nih, wah berubah nih digitnya. 2 menit tuh berubah lagi digitnya. Waduh. Belum lagi kalau nelfon, nggak langsung si anak yang ngangkat, tapi orang tuanya. Dari siapa? Abraham. Siapa? Saya seniornya. Di mana? Di kuliahnya. Ada perlu apa? Jadi lama durasinya tuh jelasin ke si orang tuanya. Baru tunggu ya, saya panggilin. Fajar! Nunggu lama datang. Ini udah 3 menit. Jadi itu deg-degan. Jadi akhirnya karena kondisi seperti itu, ya saya buat perencanaan. Punya 8 AKK, nggak mungkin saya telepon seharian 8-8-nya di wartel dengan uang saku yang seperti Miss Anet itu ya. Ya udah, akhirnya sehari 2 orang. Jadi akhirnya saya punya semacam buku doa di mana di situ hari Senin saya doakan Aryo dan Fajar, hari Selasa saya doakan sini dan seterusnya. Sehingga saya nggak langsung dalam 1 hari mendoakan semua 8-8-nya, tapi saya atur per hari 2 orang. Jadi saya benar-benar melakukan pelayanan yang ya terencana mungkin karena waktu itu banyak orang yang harus saya layani.
Nah, jadi teman-teman, ini hal-hal yang bisa teman-teman kembangkan dan pikirkan juga. Dan tadi teman-teman bicara tentang pelayanan intensional, kita buat tujuan dan perencanaan, maka untuk kita bisa tahu rencana apa yang harus dilakukan, tetap butuh yang namanya relasi. Kenapa? Kita bisa tahu tujuan kita tepat sasaran karena kita tahu kondisi dan kebutuhan yang dihadapi. Nah, untuk itu teman-teman butuh yang namanya interaksi tatap muka. Berjalan bersama, mungkin nonton bioskop bareng. Kalau misalnya ngekos misalnya ada yang ngekos, ya udah nginep bareng. Nah, teman-teman, salah satu tipsnya, semakin informal pertemuannya, semakin terbuka percakapannya. Ketika kita biasanya dalam pertemuan terlalu bahas bahan, biasanya sudah kecapean penggalian, penafsiran, begitu pas penerapan, sharing, ya doakan saat teduhnya bisa lancar, doakan studinya benar-benar dangkal, superficial sekali ya, hal-hal yang umum. Nah, ketika pertemuan itu informal, teman-teman udah mulai tahu, oh ternyata ini orang kebiasaannya kayak begini, oh ini ternyata orangnya kalau ngomong kayak begini. Akan teman-teman bisa lebih kenal seperti apa ketika pertemuan itu informal. Jadi memang dalam hal ini kita bisa mulai melihat kombinasi antara pertemuan yang memang kita kondisikan, arahkan, dengan pertemuan yang informal di mana ya sangat cair di situ. Tapi jangan sampai informal terus ya, akhirnya nggak nyampe sasaran apa-apa. Jadi teman-teman, penting sekali untuk punya berbagai cara agar kita bisa kenal anggota yang kita layani. Nah, jadi teman-teman termasuk hadir di dalam hidup AKK ketika misalnya lagi sakit. Ini yang menarik teman-teman, ada pengalaman dari sebuah persekutuan mahasiswa. Jadi ada satu mahasiswa baru yang sedang sakit, di mana waktu itu dari persekutuan mahasiswanya sudah tentukan siapa PKK untuk si anak ini. Nah, tapi kemudian ada satu aktivis yang pernah aktif di persekutuan mahasiswanya, kemudian bergabung di sebuah pelayanan gereja. Tahu tentang si anak baru ini yang sakit, ditanya sakit apa, tinggal di kosan mana, terus didatengin. Pas didatengin ditanya, butuh dibeli makan gak? Akhirnya ya dibilang ya butuh makan, udah dibawain tuh makanan. Terus ditanya lagi, butuh obat nggak? Obat apa? Dia bilang ya sakit perut. Ya, akhirnya dia pergi si orang ini cari apotek, beli obat buat si anak baru ini. Jadi benar-benar perhatiannya sangat dalam, sampai akhirnya si anak baru ini cerita kepada teman-temannya yang lain. Dan singkat cerita, 90% dari anak baru di persekutuan kampus itu tidak terjangkau di PMK ini. Karena apa? Melihat bahwa kok PMK tidak ada sentuhan kasih yang real sama sekali. Lihat orang itu, nggak ada untungnya apa-apa, tapi si anak yang sakit ini diperhatikan, dibawain makanan, dibeliin obat. Nah, si anak yang mengalami kasih dan perhatian itu cerita ke teman-temannya. Akhirnya apa? Yaudah deh, nggak usah ikut PMK, ikut dia aja. Nah, teman-teman, entah motivasi si aktivis ini tulus atau tidak, tetapi buat saya dia berhasil menjangkau bahwa melalui pelayanan yang personal, melalui interaksi yang relasional itu, kita bisa menjangkau orang dengan lebih baik lagi. Nah, jadi teman-teman, ya saya harap ini menjadi sebuah warning buat kita. Jangan-jangan kenapa persekutuan kampus di kampus teman-teman berhilangan dan sulit untuk bisa dijangkau, mungkin karena pelayanan personal ini kurang dikerjakan dengan maksimal. Nah, kemudian yang lain adalah belajar untuk membuka diri dengan anak-anak kelompok kecil, karena nggak tahu ya, kalau saya tahu dari psikologi itu katanya ketika kita terbuka maka orang lain akan terbuka dengan kita, begitu ya. Seperti ada interaksi yang saling mempengaruhi. Semoga benar.
Kalau enggak, saya harus ganti materi. Tapi pengalaman saya membuktikan itu sih. Jadi ini salah satu hal yang menolong supaya anak kelompok kecil kita itu merasa bahwa mereka signifikan buat hidup si PKK. Waktu itu salah satu yang menjadi pengalaman saya adalah ketika kami membahas MHB, buku memulai hidup baru, bab 8 atau 9 ya, tentang godaan dan pencobaan. Nah, di situ kami bahas pendalaman Alkitabnya. Dan nggak tahu gimana, saya kemudian inisiatif untuk sharing duluan. Bahwa saya pun juga mengalami pergumulan menghadapi godaan dan pencobaan. Dan salah satunya adalah godaan dosa seksual. Saya cerita itu di dalam kelompok. Dan ketika saya cerita itu di dalam kelompok, kemudian akhirnya ada satu orang yang ngomong, saya juga bang. Ada satu lagi yang bilang, bang sebenarnya aku nggak mau ikut kelompok kecil karena aku ngerasanya kayak abang terlalu rohani buat saya. Di kuliah ngajarin kami, di pelayanan jadi pemimpin pujian, bikin bahan PA, jadi pengurus PMKJ. Saya ikut kelompok kecil aja males-malesan, kayak jomplang, saya malu. Tapi dengan abang cerita kayak gini, ya akhirnya saya sadar, oh, ternyata abang manusia juga. Dan itu membuat dia bukan meremehkan saya, tetapi akhirnya oh iya, dia lebih melihat bahwa ini PKK-nya memang manusia juga yang seperti dia, yang sama-sama saling membutuhkan. Dan cerita saya itu membuat dia merasa telinga saya dibutuhkan, kehadiran saya signifikan. Nah memang ini perlu tahapannya teman-teman ya. Jangan pertemuan pertama langsung cerita dosa kalian. Ya mungkin mereka langsung kaget dan pergi cari PKK yang lain. Ada tahapannya, ada persiapannya, ada masa pertumbuhannya. Tetapi teman-teman, ketika kita memimpin kelompok kecil, jangan pasang topeng terhadap anak-anak kelompok kecil kita. Justru itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Termasuk ketika teman-teman bergumul tentang studi, keputusan bekerja, pergumulan tentang pacar, cerita di dalam kelompok. Kenapa? Biasanya begini teman-teman. Misalnya nih anak kelompok kecil lagi mau pengacaran, dia nggak pernah cerita tentang pergumulannya, tahu-tahu PKK-nya tahu, udah jadian ya. Pernah nggak anak kelompok kecil cerita dulu, kak saya lagi tertariknya sama si ini, gimana ya? Kita jarang ketemu dengan AKK yang sebelum ngambil keputusan konsul dulu di kelompok. Yang ada, dia diam-diam aja di kelompok, tiba-tiba di dalam kehidupan nyatanya ambil keputusan. Dan kita nggak dikasih tahu, hanya tahu sendiri. Oh, udah jadian ya? Kok nggak bilang-bilang? Nah, kenapa teman-teman kayak gitu? Mungkin takut ada saingan, ya. Jadi kalau cerita yang lain, wah ternyata. Atau mungkin jangan-jangan masalahnya adalah trust, kepercayaan. Atau yang ketiga, dia tahu keputusan dia kalau pacaran sama si tidak baik, dia takut dilarang sama PKK-nya. Memang ada berbagai kemungkinan. Tetapi mungkin kalau yang kedua, maka kita bisa melakukan sesuatu untuk membangun kepercayaan anggota kelompok kecil kita. Sehingga ya entah di dalam kelompok atau secara pribadi, mereka terbuka untuk berbagi apa menjadi pertimbangan, pergumulan kepada kita. Ya. Nah, jadi saya simpulkan melalui materi ini, teman-teman, pelayanan kita sebagai gembala adalah pelayanan yang intensional, ada kesengajaan arah yang jelas dan juga relasional. Dalam artian kasih bukan hanya sebagai sarana mencapai tujuan, tetapi sebagai motivasi juga untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya ibaratnya sebuah mobil, maka kasih bukan hanya casingnya, tetapi sebagai mesinnya juga yang menggerakkan untuk mobil itu sampai kepada tujuannya, di mana semua anggota ikut masuk di dalam mobil tersebut. Nah, jadi teman-teman, biarlah bagian ini menolong kita. Dan sebagai slide berikutnya ada akronim PEACE, damai.
Bagaimana pelayanan penggembalaan kita membawa kedamaian di dalam kelompok kecil. Nah, peace yang dimaksud adalah singkatan dari yang pertama. P yang pertama yaitu presence, not present. Bukan sekedar hadiah, tetapi kehadiran. Kehadiran inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kita layani. I dengan E-nya, ya, E atau A dan A, experience along. Mengalami bersama-sama, bukan sekedar expert about. E dengan A-nya mungkin sama. Dan kadang-kadang teman-teman yang menjadi concern kita adalah expert about, bukan? Saya harus expert dulu dalam hal ini dan itu. Atau misalnya ketika mimpin bahan, kita tanpa sadar kita mau menunjukkan bahwa kita expert about something atau some topic. Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan. Tapi bukan berarti kita nggak mau belajar sesuatu. Cuman yang dibutuhkan adalah kita mau mengalami pengalaman hidup bersama-sama dengan dia. Ketika dia mengalami kedukaan, ketika dia lagi bersuka cita, ketika mungkin lagi persiapan untuk sidang skripsi, ketika misalnya orang tuanya sakit atau meninggal, kita tetap involved di situ. Meskipun belum tentu bisa tanda kutip maha hadir, tapi setidaknya kita tidak tanpa kabar ketika orang-orang itu mengalami peristiwa-peristiwa yang krusial. Dan yang terakhir C dengan E, Christ-like example, not childish egocentrism. Teladan yang semakin menyerupai Kristus, bukan keegoisan yang kekanak-kanakan, yang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, fokusnya kepada diri sendiri, pusat dari anggotanya hanya kepada diri sendiri. Nah teman-teman, biarlah bagian ini menolong kita, meskipun mungkin dalam perjalanan dan penerapannya tidak mudah, tetapi setidaknya ada panduan yang menolong kita. Nah, seperti saya katakan tadi, bicara tentang expert about, maka bagian yang terakhir adalah ini. Nobody cares how much you know until they know how much you care. Awal-awal mungkin orang tertarik dengan apa yang kita tahu. Tapi sampai satu kali akhirnya dia nggak mau lagi interaksi dengan kita. Kenapa? Kita hanya dijadikan sebagai sumber literatur saja, sumber informasi saja. Tetapi izinkan untuk adik-adik kelompok kecil kita mengetahui bahwa kita care, sehingga itu akan jauh lebih menolong kita untuk memberikan nasihat, pertolongan, bantuan, dan juga pengajaran. Sekian dari yang saya sampaikan buat kita hari ini. Saya serahkan selanjutnya kepada Thea. Oke teman-teman, selanjutnya akan ada tanya jawab bagi teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin dari materinya Bang Abe, atau mau cerita pengalamannya, atau mungkin mau konsultasi gitu ya, nanya dari pengalaman teman-teman, dipersilakan. Nama saya Frekus Lubanturuan, asal dari kampus ITERA, Lampung. Pertanyaan saya itu dari pengalaman. Selama berkata itu ada perasaan dalam hati saya bahwa kakak saya seperti terbebani gitu. Kakak saya seperti terbebani dalam pertemuan itu, sehingga kedepannya kayak agak sungkan untuk mengajak pertemuan. Bagaimana kira-kira tipsnya biar menghilangkan rasa itu? Mungkin kita nggak tahu pasti seluruhnya apa yang menjadi keresahan dia gitu. Apakah benar dia karena terbebani dengan itu belum pasti saya tahu. Tapi bagaimana caranya dalam kedepannya agar rasa yang saya rasakan itu tadi tidak ada lagi gitu. Keterpaksaan ya. Jadi si anak kelompok kecil ini ikut kelompok kecil kayaknya terpaksa ya. Iya, gitu. Oke. Ada dua kasus yang saya alami di dalam kelompok kecil saya, dan cara menghadapinya sama. Jadi saya yang pertama memang di dalam kelompok kecil, di dalam pertemuan maksudnya, saya pelan-pelan sadar kayaknya dua anak ini kurang bisa masuk, dan kayaknya bawaannya pengen kabur. Dan
salah satu yang realnya, jadi waktu itu kami kelompok kecil Rabu jam 10 pagi sesudah kelas paginya mereka. Nah, strategi saya adalah saya tunggu di depan pintu kelas mereka. Nah, cuma karena waktu itu mereka itu satu kelas isinya 66 orang. Begitu keluar, ya saya bingung, ini mana nih anak kelompok kecil saya, ada 8 tadi kan ya. Keluar banyak, terus akhirnya dapat satu. Pas udah keluar semua isinya udah kosong, udah nggak ada lagi. Loh kok cuma 7? Ada satu yang nggak ada. Ya akhirnya yaudah saya bawa mereka ke satu ruangan di lantai 3. Kemudian saya bilang, saya cari si Steffi dulu ya, namanya Steffi yang nggak ada. Dan bersyukurnya 7 yang ini nggak hilang. Dia nggak kabur. Nah akhirnya saya coba cari dan ya saya kan kuliah di MIPA UI, buat teman-teman yang tahu MIPA UI kayak apa, ya bingung lah mau disisir semua gedungnya juga repot. Tapi yang mau nggak mau disisir semua area itu. Nah sampai satu kali akhirnya ketemu dengan satu mahasiswa teman angkatan yang yang saya tanya, si Steffi ada di mana? Kayaknya ada di gedung perpus. Dan itu perpustakanya di lantai 4. Jadi saya ke satu gedung, saya naik lagi ke lantai 4 dan akhirnya ketemu. Dan setelah ketemu saya ajak kelompok kecil yuk. Ya deh, dengan muka tertunduk dan jalan tergopoh-gopoh akhirnya dia ikut. Akhirnya saya tanya pelan-pelan, gimana kelompok kecil kita menurutmu? Nah dia bilang, dia ini anggota paduan suara di gerejanya. Nah dia ngerasa kelompok kecil kami itu kering karena polanya ngumpul, doa pembuka, bahas bahan, sharing, doa syafaat, pulang. Polanya gitu terus. Akhirnya saya tanya, masukanmu apa? Nyanyi dong bang. Itu hanya karena kelompok kecil saya kering, nggak ada lagu pujian di mana kami nyanyi, itu bikin dia nggak mau ikut kelompok kecil, bahkan sampai kabur, di mana saya harus naik ke lantai 4 gedung perpustakaan demi tahu bahwa kami perlu nyanyi. Itu, jadi itu yang pengalaman pertama saya tentang hal tadi, bahwa ternyata ketika dia kabur, ternyata permasalahannya itu tadi. Terdengar sepele tapi ya di satu sisi ada benarnya juga. Dalam artian kelompok kecil saya mungkin ada baiknya juga, memang benar-benar belajar untuk memuji Tuhan secara ekspresif. Nah yang kedua adalah ada anggota saya yang lain yang hilang juga. Sampai akhirnya saya intinya prinsipnya sama, ketemu pribadi dengan orangnya. Dan ketika ketemu pribadi dengan orangnya, saya ajak ngobrol, gak langsung nanya, kenapa sih gak mau ikut kakak? Saya gak langsung tanya gitu. Gimana kondisi dia, gimana kondisi studinya, gimana kondisi keluarganya. Dan singkat cerita dia bilang dia lagi sangat terbebani dengan studinya karena nilai kuliahnya jelek-jelek semua. Sehingga dia merasa daripada ikut kelompok kecil, mendingan dia belajar. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika saya tanya keluarganya, ternyata papanya sudah tinggalkan dia dan mamanya itu nggak kerja. Sehingga mereka hidup dari bulanan yang dikirimkan oleh papanya. Nah begitu papanya pas lagi stop memberikan uang bulanan untuk keluarga, dia begitu tertekan sampai-sampai ya kelompok kecil itu buat dia nggak relate sama hidupnya. Apa hubungannya kelompok kecil dengan musibah dan masalah yang saya hadapi? Untuk cerita di kelompok dia malu. Nah jadi dari sini yang kita bisa lihat adalah bedakan antara simptomnya ya, gejala di permukaan dengan yang apa yang menjadi problem utamanya. Dan untuk kita bisa tahu itu ya memang harus ada pendekatan personal. Gitu. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh anak kelompok kecil, siapa namanya? Fearless. Apa? Freakless. Apa? Freakless. Oke. Iya, maaf. Maklum faktor U ya.
Ya, freakless ya. Mungkin salah satu caranya itu tadi ya, coba cari tahu secara personal apa yang jadi, misalnya masukan dia untuk kelompok kecilnya, atau mungkin ada kondisi apa yang mungkin dia bisa ceritakan. Jadi mungkin dari situ freakless bisa lebih tahu lagi, berarti mungkin kebutuhan apa yang sedang dia cari lebih dahulu ketimbang di dalam kelompok kecil. Atau mungkin kelompok kecil ini bisa menjadi sarana untuk menolong. Nah, di dalam kelompok kecil saya akhirnya apa? Salah satunya adalah saya ajakin anak-anak kelompok kecil saya untuk belajar dengan saya. Jadi waktu itu mereka pusing dengan gelombang. Jadi ada mata kuliah namanya gelombang, ya gelombang aja dikuliahin ya. Jadi gelombang. Nah, mereka pusing banget. Ini kuliah apaan sih? Sampai akhirnya ya udah saya ajarin mereka, karena ya mereka juga ngalami kendala dalam hal studi. Nah ya akhirnya ya puji Tuhan mereka dapat A, meskipun saya dulu dapatnya B ya. Tapi intinya kalau memang ada hal yang bisa diselesaikan di dalam kelompok kecil itu juga bagus. Nah untuk yang lagi berkebutuhan tadi, akhirnya apa? Saya ajak teman-teman yang lain untuk tanda kutip galang dana kecil-kecilan buat buang saku si kawan yang tadi mengalami kesulitan keuangan. Gitu. Jadi maksud dalam hal ini semoga bagian itu bisa membuat dia mengkorelasikan antara problem dia dengan kelompok kecil, bahwa kelompok kecil itu bukan sekedar studi Alkitab, bukan kelompok belajar agama, tapi kelompok berbagi hidup. Gitu. Memperkenalkan diri, nama aku Julieta Gabriela Syagian dari PKN STAN. Aku mau tanya Bang, gimana kalau misalnya PKK-nya itu beda gender sama AKK-nya? Mungkin karena aku mengalaminya. Mungkin kalau di awal-awal masih biasa, masih kakak-kakakku cowok semua dan itu masih belum ada masalah apa-apa. Cuman ada kekhawatiran gitu loh Bang, nanti ke depannya gimana ya untuk lebih terbuka ke kakak-kakakku yang cowok gitu. PKK yang mau terbuka dengan AKK-nya? Mungkin dari kakak-kakakku Bang, mereka kayaknya masih membatasi untuk membicarakan tentang yang mungkin dosa dan lain sebagainya gitu. Tantangan kelompok kecil yang beda gender ya. Meskipun memang di kelompok kecil tertentu ada yang PKK-nya cewek, anggotanya cowok. Kalau yang PKK-nya cowok, anggotanya cewek, itu jauh lebih berbahaya sih. Dalam artian nanti ujungnya jadian atau ya giliran ya pacarannya satu-satu ya. Tapi potensi untuk berbahaya lebih besar ya. Kalau PKK-nya cowok, AKK-nya cewek ya. Biasanya begitu, yang lebih susah. Nah, makanya teman-teman misalnya gini ya, kalau teman-teman di gereja, biasanya guru sekolah minggu cewek ya? Iya kan? Banyak kan cewek yang jadi guru sekolah minggu. Dan anak-anak itu cukup nyaman. Karena seperti sedang memproyeksikan sosok ibu. Waktu di remaja juga, kalau pembinanya itu perempuan masih lebih aman ketimbang yang pembinanya cowok. Karena nanti ceweknya, baik ya, pembina ini, hamba Tuhan ini naksir deh gitu. Nah jadi memang tantangan untuk yang pembinanya cowok, pembina yang cewek memang lebih besar ya. Dan kalau yang pembinanya cewek, yang dibina cowok nggak terlalu sebesar itu. Ya contohnya tadi ya gitu. Nah cuman yang menjadi pertanyaan, kalau ternyata kondisinya memang mengharuskan seperti tadi, bagaimana mengupayakan keterbukaan? AKK cowok untuk terbuka kepada PKK cowok pun itu bukan hal yang mudah. Apalagi PKK-nya beda gender, lebih susah lagi, gitu. Jadi hal ini dulu yang perlu kita pahami supaya ketika mereka nggak terbuka ya sabar gitu. Sama PKK yang cowok aja nggak mungkin langsung terbuka, apalagi yang beda gender, gitu. Nah jadi memang ya dalam hal ini teman-teman, mungkin teman-teman tanpa disadari seperti semacam punya laci-laci yang akan kalian buka kepada orang tertentu saja, tapi tidak dibuka kepada orang yang lain. Nah dengan hal ini mungkin teman-teman misalnya libatkan orang tertentu untuk menjadi pembina kepada si adik-adik ini dalam hal tertentu. Sama ibaratnya kayak seorang ayah, ibu, orang tua, dia menjadi orang yang paling utama bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pendidikan si anak. Tapi dia tetap mempersilahkan untuk adanya guru sekolah minggu untuk mengajar dan mendidik anaknya. Jadi mindset seperti ini yang perlu kita punya, bahwa kita bukan satu-satunya orang yang bisa memenuhi kebutuhan anggota kita.
Kalau memang kita butuh bantuan dari pihak lain, bisa. Misalnya mungkin apakah ada PKK cowok di situ yang mungkin bisa ketika misalnya ya ada masalah tertentu yang dihadapi, dia bisa bantu untuk diskusi. Nah itu bisa menolong untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi. Jadi dalam hal ini namanya tadi Gabriela ya? Hah? Julieta. Ya, kok Gabriela siapa ya? Oh istrinya Ray ya? Bukan kan dia? Oh ada Gabrielanya juga. Oh ya oke deh. Maaf. Ya, nah jadi itu. Jadi salah satunya bisa mengupayakan lewat mungkin konsul atau cerita kepada PKK yang cowok untuk diskusi bagaimana kondisi dari yang dihadapi, gimana cara menanganinya. Nah jadi memang kalau untuk keterbukaan tetap mau nggak mau memang butuh trust ya, kepercayaan. Nah ini memang nggak mudah, membangunnya memang butuh kedekatan. Mau tanya, aku cukup relate sama abang sih, aku kakaknya juga 8 orang. Tapi aku tuh kayak kesusahan gitu, kayak ngatur waktunya. Awalnya kan aku pisahin gitu bang, 4 orang, tapi mereka ternyata maunya barengin aja kan gitu. Soalnya mereka juga udah deket satu sama lain. Nah, tapi tuh kesusahannya ngatur pertemuan sama mereka gitu bang. Kayak paling terakhir itu kami kan mau keseharian ya, bukan masuk bahan materi. Nah terus kami udah ngeplan dari 3 minggu sebelum gitu, udah tag tanggal, udah tag tempat juga. Nah menjelang hari H-nya itu pokoknya dari H-5 itu tuh tiba-tiba banyak yang cancel gitu pertemuan kami. Kayak aku sedih sih, pokoknya sampai hari H itu tinggal 1 orang. Jadinya terpaksa banget karena aku takut kaku gitu kalau cuma berdua doang. Nah kalau misalkan kayak begini terus terjadi gitu gimana ya bang? Soalnya ini cukup sering juga sih kayak gitu bang, kayak tiba-tiba cancel lah dan sebagainya. Ke zaman saya pilihan kegiatan nggak terlalu sebanyak kalian ya. Jadi kalau mau ditanya kok nggak bisa ikut, bingung juga mereka mau jawab. Nggak ada tontonan, nggak ada rumah makan yang banyak pilihannya, taman rekreasi juga paling cuma kebun binatang misalnya. Jadi lebih inilah zaman kami ya, godaan untuk melihat pertemuan kelompok kecil sebagai salah satu alternatif kegiatan itu, alasan itu nggak terlalu dominan ya. Jadi ketahuan langsung ini karena malas atau apa gitu. Nah apapun yang menjadi permasalahan mereka 7 orang ini sampai cancel, saya punya semacam prinsip bahwa siapapun yang akhirnya mau ikut, saya akan tetap jalanin. Dalam artian apa? Saya nggak mau mengorbankan komitmen dia, pengkhususan waktu dia, karena orang-orang yang tidak berkomitmen waktunya. Kalau nanti kita membangun pola bahwa ini nggak bisa kita batal, ini nggak bisa kita batal, maka orang yang sudah awalnya komitmen untuk hadir lama-lama punya pola, gitu ya, kalau ada yang nggak bisa batal ya udah deh. Jadi akhirnya dia sudah tidak punya semacam sense of urgency lagi bahwa saya mau ikut nih, bahwa komitmen saya di notice oleh pemimpin kelompok kecil saya. Jadi berapapun yang datang, jalan aja. Tapi memang punya rencana cadangan. Mau ngapain ketika cuma ada 1 orang yang tersedia. Bersedia ya, kok tersedia. Bersedia gitu ya. Dan memang teman-teman seringkali yang jadi masalah klasik kita kan kelompok kecilnya sering nggak jalan karena apa? Banyak anggota yang membatalkan pertemuan. Jadi anggota misalnya 5, 2 batal, akhirnya pertemuan batal. Gitu terus tiap minggu, akhirnya apa? Vakum kelompok kecilnya. Nah jadi mindset yang menurut saya perlu kita bangun adalah berapapun anggota yang mau komit datang, layani. Gitu. Kan kita kan dalam posisi yang tidak setia mengorbankan yang setia.
kalau kita batalkan pertemuan gara-gara yang tidak datang. Kita mungkin berpikir, ya sayang dong, dari 8 hanya 1. Padahal udah disiapin semuanya, materinya juga misalnya ya. Sayang dong yang 7 gak dapet. Nah teman-teman, kita bisa buat rencana cadangan untuk kalau gitu 7 yang lain untuk bisa mendapatkan tujuan yang sama, gimana caranya. Tapi jangan sampai orang yang sudah komit ini kita korbankan komitmen waktu dan kesetiaannya gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita miliki. Dan yang kedua, ketika teman-teman bisa melihat bahwa susah sekali ya untuk melakukan pertemuan di mana semua anggota ngumpul lengkap, pilihannya meskipun nggak lengkap tetap jalan, atau kalau mau cerita mungkin memang benar-benar fokus ke 1-2 orang saja. Kalau memang yang setia dan rutin ya hanya 2 orang, ya udah fokus ke 2 itu. Karena buat beberapa persekutuan mahasiswa, cara berpikirnya adalah kelompok kecil adalah wadah massal. Semua anggota persekutuan mahasiswa harus ikut kelompok kecil. Padahal enggak. Yang namanya pemuridan bukan kelompok kecil. Pemuridan enggak hanya kelompok kecil. Tuhan Yesus melakukan pemuridan bukan hanya dengan 12 rasulnya. Ketika dia khotbah ke 5.000 orang laki-laki, itu benar juga adalah bentuk dari pemuridan dia. Dan bahkan dikatakan Yesus pernah mengutus 70 orang murid. Jadi ternyata Tuhan Yesus punya murid bukan hanya 12, tapi 70. Artinya pola pemuridan Yesus ada beraneka ragam. Ada yang personal seperti kepada Maria dan Marta ataupun kepada Nikodemus. Ada yang per kelompok kepada 12 rasul. Ada yang secara massal. Jadi sehingga teman-teman, persekutuan siswa ataupun persekutuan mahasiswa, inti pelayanannya adalah pemuridan. Nah, wadahnya apa aja? Persekutuan besar, persekutuan doa, kelompok kecil, dan lain sebagainya. Nah, tulang punggungnya adalah kelompok kecil. Tapi jangan abaikan bahwa persekutuan Jumat itu bukan wadah pemuridan. Itu tetap wadah pemuridan. Cuma memang kita lihat tulang punggungnya adalah kelompok kecil. Nah, jadi ketika misalnya ada anggota kelompok kecil yang tidak lanjut di kelompok kecil, atau ada orang yang tidak terwadahi di kelompok kecil, bukan berarti kita pilih kasih dan mengabaikan dia, tetapi pakai sarana pemuridan yang lain untuk mereka. Misalnya ya persekutuan Jumat atau yang lainnya. Tapi bukan maksud saya teman-teman kemudian langsung promocil kalian dibubarin semua. Udah, lo pergi. Nih cukup ini aja. Bukan gitu juga langsung ya. Mungkin kita perlu usaha lebih. Perlu lebih tekun berdoa. Tapi ketika selama kurun waktu tertentu teman-teman akhirnya melihat kayaknya yang memang fokus dan komit setia hanya 2 atau 3 orang, ya udah fokus saja kepada 3 ini. Sisanya tetap perhatikan, tapi ketika pertemuan kelompok kecil sudah tidak diprioritaskan lagi untuk hadir. Gitu. Jadi investasi waktunya bisa lebih tertata dan rutinitasnya bisa lebih terjaga. Karena seringkali kan gitu ya, yang menjadi masalah kita, anggotanya nggak lengkap, batal kakak, anggota nggak lengkap, batal pertemuan, gitu. Jadi tetap fokus meskipun hanya 1 atau 2 orang yang hadir. Aku Giani dari TPS. Jadi aku mau nanya, kondisinya aku dan kakakku tuh dekat, kakakku cuma 2, jadi ya kami intens lah, kami dekat terus. Tapi karena mendekati tahun akhir, terus kebetulan intensitas studiku juga lebih tinggi gitu. At some point kakakku menuntut lebih gitu dari aku gitu, kayak kak mana nih, kok nggak kakak lagi gitu. Maksudnya padahal sebenarnya kita tetap kakak gitu, jalan kakaknya, cuman mereka merasa kayak aku udah nggak sama mereka lagi gitu loh. Padahal sebenarnya aku masih terus memperjuangkan walaupun memang mungkin nggak mencapai ekspektasinya mereka gitu. Nah kalau kayak gitu, dan itu kan dalam keterbatasanku juga membagi waktu memperjuangkan yang lain. Aku tahu aku harus memberikan yang terbaik dan memberikan my all gitu, tapi kalau misalnya saya berat dan ya aku jadi bingung juga harus sejauh mana aku kasih ke kakak-kakakku gitu sih.
aku harus gimana ya bang? Kasih bang. Ini dua ini harapannya seperti apa? Lebih kepada ketemuan jalan bareng, bahas bahan atau perhatian, pasti kontak, cukup fast response atau gimana? Gitu sih bang, soalnya mereka beneran nyariin gitu. Karena kalau kakak, kami nggak selamanya bahas bahan, kadang juga jalan atau ngobrol atau sharing. Tapi bahas bahan terus pun tetap jalan. Jadi kayak aku bingung aku harus memberikannya sejauh mana gitu bang. Oke, aku kalau dalam posisimu sih di satu sisi bersyukur ya. Dalam artian begini, banyak PKK yang kejar-kejar AKK. Ini AKK yang kejar-kejar PKK gitu. Jadi sebenarnya ini satu hal yang perlu disyukuri ya. Di tengah-tengah ini mungkin banyak PKK yang sedih gitu. Ngiri lagi, ini dikejar-kejar sama AKK-nya. Nah jadi itu satu hal yang positif yang kita perlu syukuri aja, perlu disyukuri itu. Dan mungkin tinggal bagaimana menolong mereka untuk apa namanya ya, antusiasme itu di satu sisi tidak dikecewakan, tapi di sisi yang lain tetap terpenuhi. Aku nggak tahu kesibukan yang sedang dihadapi seperti apa mungkin ini bicara tentang manajemen waktu dan juga pengertian dari mereka. Misalnya apakah memungkinkan misalnya kalau kelompok kecilnya online dulu untuk sementara waktu sampai misalnya kalau itu masalah skripsi sampai masa skripsinya selesai. Itu misalnya. Jadi ya harapannya ada pengertian dari mereka. Jadi mereka ibaratnya yaudah selama masa-masa skripsi online dulu. Nah kalau ini salah satu contoh dari pengalaman saya. Waktu dulu saya kuliah itu pas skripsi memang tugas akhir saya bikin alat, bikin magnet. Nah jadi lebih banyak saya kegiatannya di lab. Nah jadinya akhirnya solusi saya adalah ketika saya lagi di lab itu, misalnya nanti ada satu anggota yang lagi pengen cerita, saya bilang datang aja ke lab. Jadi ya udah ngobrol lah kami di situ, gitu. Nah, tapi maksudnya saya, jadi ketika memang AKK ini lagi sedang tadi ya kejar-kejar PKK, ya udahlah izinkan untuk dia mendapatkan kita ya, menangkap kita di situ. Ya udah datang aja ke lab, cerita di situ, ngobrol di situ, ya terus ya saling mendoakan di situ. Gitu. Jadi itu yang salah satu contoh yang saya pernah jalani ya. Waktu itu memang skripsi dan saya sempat 1 tahun karena waktu itu gagal ya alatnya, jadi lanjut lagi 1 semester lagi. Jadi memang akhirnya saya harus fokus benar-benar untuk kerjakan tugas akhir. Cuman akhirnya saya berikan pengertian kondisi saya seperti ini dan saya butuh fokus. Jadi nanti siap-siap ya kalau mau ketemuan di lab aja gitu. Itu sih mungkin share tentang kondisi dan harapkan mereka juga bisa mengerti kondisinya. Kenalkan aku Jennifer dari UI, mau tanya sih tentang kelompok kecil aku. Jadi selama ini KTB kami rutin dan kalau ada pertanyaan sharing cukup terbuka gitu. Tapi pas kalau aku coba PC lewat line itu mereka kayak balasnya lama dan aku sendiri juga bingung gimana cara punya relasi yang personal sama mereka gitu. Kayak aku kalau chat lewat PC itu kayak mereka jawabnya kabarnya gimana, baik aja gitu kan, semuanya baik aja, jadi nggak ada suatu keterbukaan yang kayak aku bingung juga sih gimana cara nanyainnya supaya ada relasi yang personal antara aku dan setiap kakakku gitu. Sedangkan kayak kalau aku lihat di pertemuan kakaknya itu mereka cukup terbuka gitu sama satu sama lain, sama aku juga. Jadi apakah ada rekomendasi untuk misalnya kayak pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan saat misalnya lagi chat personal supaya mereka mau terbuka dan nggak yang pembicaraan dangkal aja superficial kayak akademis, keluarga, kabar itu kan cukup kayak superficial, apalagi kalau mereka jawabnya cuma kayak ya kak baik, keluarga baik, akademis baik gitu. Setelah itu aku bingung mau nanya apa lagi gitu bang. Kalau di dalam pertemuan kelompok kecil mereka terbuka. Kalau secara personal mereka malah nggak terbuka. Oke. Agak unik juga ya. Dalam artian biasanya yang terjadi sebaliknya ya. Di pertemuan karena didengar sama yang lain, sharingnya permukaan, studi, kesehatan, keluarga. Paling 3 ini. Ya. Biasanya itu. Nah, makanya ini satu hal yang menarik juga ya bahwa ternyata di dalam pertemuan malah lebih terbuka.
Nah kalau memang kita pengen tahu lebih dalam tentang anggota kita, kondisinya, kalau memang misalnya mereka lebih terbuka di dalam kelompok, ya udah feel free aja tanya di kelompok. Secara praktisnya, kalau memang di kelompok mereka lebih terbuka. Kecuali memang keterbukaannya tetap ya sebatas 3 bidang itu, studi, kesehatan, keluarga. Belum sampai yang pergumulan mendalam. Yang namanya menceritakan pergumulan yang mendalam tetap memang butuh trust, dan ini nggak gampang, butuh proses ya. Nah jadi kalau memang di dalam kelompok justru mereka lebih nyaman terbuka, ya sudah manfaatkan sebaik-baiknya pertemuan kelompok itu untuk kenal kondisi mereka gitu. Tapi kalau ternyata kita butuh keterbukaan yang lebih dibandingkan yang di sana, mungkin pendekatannya yang diganti. Pendekatan personalnya bukan hanya gimana studinya, gimana keluarga, tapi misalnya ini trial and error ya. Udah nonton drakor Vincenzo nggak misalnya? Gitu. Pas dibilang apaan tuh? Oh berarti nggak tertarik nih. Nah kita cari cara yang lain. Gitu. Jadi ada semacam trial and error. Nggak langsung, kan tadi seperti saya katakan ya, semakin informal pertemuan atau komunikasinya, semakin terbuka percakapan dan interaksinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita pun mungkin kalau yang formal itu tidak membuat mereka terbuka, coba yang lebih informal. Mungkin tentang hobi, atau misalnya Blackpink mau konser loh bulan Maret ya. Tapi udah lewat sih sekarang ya. Jadi ada topik-topik yang lebih cair, yang informal untuk kita bisa masuk gitu. Jadi begitu udah lebih nyaman, udah lebih dekat, mungkin nanti lama-lama kita bisa lanjut kepada percakapan yang lebih mendalam. Gitu. Itu sih, ini untuk sementara saya lebih ke situ ya. Jadi keterbukaan kalau di kelompok maksimalkan. Kalau ternyata ada keterbukaan yang ingin kita dapatkan lebih, mungkin cara masuknya yang bisa diubah. Gitu. Kenalin, aku Zoya dari PO Setia UI. Aku mau nanya, jadi aku itu belum memulai kakak sama sekali sebenarnya. Dan saat PIPA, saat itu aku nanya ke salah satu kakak aku apakah dia mau melanjutkan untuk kakak. Dia mau, tapi setelah aku follow up beberapa bulan kemudian, dia itu cuma read chat aku aja gitu. Dan pada akhirnya aku mutusin untuk ngajak ketemuan. Nah baru dia kayak ngerespon gitu. Nah kalau misalnya nih nantinya aku follow up dia lagi nih, kira-kira untuk pertanyaan pertama kali yang harus aku tanyakan ke dia biar dia bisa minimal nyambung ngobrol sama aku itu dan nyaman, gimana ya? Kan nggak mungkin tiba-tiba baru ketemu pertama kali aku nanya gimana kondisi keluarga kamu, kan dia jadinya kayak agak gimana gitu untuk terbuka sama aku. Makasih. Yang dikhawatirkan adalah kayaknya nggak mungkin nih pertanyaan yang straight to the point, karena pasti akan membuat dia pasang barrier ya, penghalang untuk akhirnya malah makin jauh relasinya. Jadi mungkin udah ada agenda nih, kayak mau nanya komitmen ulang kan ya, bener nggak sih mau ikut kelompok kecil gitu. Nah memang itu hasil pergumulannya juga ya dengan di dalam namanya tadi siapa? Zoya ya. Ya hasil pergumulan Zoya dengan Tuhan, kira-kira apakah memang ini waktu yang tepat untuk menanyakan komitmen dari si orang ini. Dan itu juga yang saya juga lakukan waktu pas saya mimpin kelompok kecil itu. Ada satu yang memang diajakin berkali-kali nggak mau, diajakin belajar bareng pun nggak mau, padahal studinya bermasalah. Sampai akhirnya saya habis akal, gimana nih? Saya ketemuin dia dan saya tanya, masih mau ikut kelompok kecil nggak? Dia bilang enggak. Ya udah, saya udah nggak pernah ngajak dia kelompok kecil lagi. Tapi saya tetap perhatiin dia, ngajak ngobrol ketika ketemu, upayakan ketika ada momen-momen jam kosong ngobrol, gitu. Jadi seperti saya katakan tadi sebelumnya, mungkin bukan lewat kelompok kecil, tetapi melalui pelayanan personal yang akhirnya saya bangun untuk melayani dia. Nah kalau kondisi yang tadi kakaknya Zoya, mungkin salah satunya ujungnya adalah ke sana, bagaimana menolong dia untuk berkomitmen kembali, bersedia nggak untuk ikut kelompok kecil. Apakah mungkin yang jadi pergumulan atau permasalahannya misalnya sejauh mana kelompok kecil itu buat dia memang relate dengan kehidupan dia. Kalau dalam artian gini ya teman-teman,
untuk tugas kelompok di dalam kuliah itu bisa benar-benar diupayakan bahwa saya nggak bisa kelompok kecil karena ada tugas kelompok. Nah berarti ada sesuatu yang buat dia lebih berharga dan relate sehingga dia rela untuk bilang saya nggak mau lakukan ini, saya mau lakukan itu. Nah yang jadi pertanyaan, kira-kira memungkinkan nggak ya untuk sampai kelompok kecil kita seperti sebaliknya? Sorry, bisa nggak cari waktu untuk jadwal kerja kelompok di hari lain? Karena di situ gue ada kelompok kecil. Nah inilah juga yang pernah saya alami ketika saya mimpin KTB alumni. Jadi ada satu alumni yang selalu diajakin hangout. Kami kelompok kecilnya KTB-nya Jumat malam. Nah si kawan ini selalu bilang sorry gue ada KTB. Diajakin nggak bisa, sorry ada KTB. Sampai akhirnya teman yang ngajakin hangout bilang apaan sih itu KTB? Nah dia bilang yaudah ikut aja deh. Akhirnya ikut. Gitu. Jadi ya ini memang proses juga ya, cuman mungkin dalam perkembangannya bagaimana menolong supaya ketika KTB Komsel kelompok kecil itu sesuatu hal yang memang relate buat dia dan ini berharga buat dia bisa prioritas bahwa oke deh ada tawaran kegiatan lain, gue bisa tunda, gue bisa atur mau pindah waktu supaya gue bisa ikut ini. Ya ini memang nggak mudah tapi ada prosesnya dan mungkin dari kitanya juga yang konsisten, gitu. Perkenalkan, nama saya Laskar dari Mesin Uki. Di sini saya kesaksian tentang kelompok kecil saya. Jadi saya opening dulu. Ternyata setelah saya sadari semakin dalam bahwa kita ini bukan sekedar kelompok, ternyata keluarga kecil istilahnya. Nah, saya punya kesaksian yaitu saya punya kakak. Dia itu sempat menerima beasiswa full sampai lulus. Nah di semester baru ini kemarin IP-nya nggak nyampe 3, terus otomatis beasiswanya itu putus. Kebetulan aku megang 2 AKK. Yang satu ini yaitu yang beasiswanya putus itu. Terus aku kayak yang udah 2 lagi hilang 1. Terus aku ngomong sama koordinator PM, oh ini gimana? Apakah dilepas saja atau gimana gitu kan? Terus ternyata dia bilang pernah ada juga kejadian gitu, karena nggak sanggup untuk membiayai jadi keluar dari universitas itu. Nah, aku jujur, aduh gimana. Nah, puji Tuhannya kan setelah seminggu berlalu, aku juga dimuridkan sama LPMI. Kemudian yang staf LPMI yang memuridkan saya itu tiba-tiba menawarkan pekerjaan gitu. Nah aku kaget, waduh kok bisa gitu ya, pas banget gitu. Karena kebetulan akak itu udah memutuskan karena dia baru kan. Dia bilang, udahlah balik kampung aja gitu, paling kuliah lagi tahun depan di tempat yang dekat gitu. Nah terus aku langsung kontak dia, ayo daftar di sini dulu, masuk aja. Nah sebelumnya aku cerita lagi, kami sempat berjalan kelompok kecil itu selama 4 kali. Nah pas aku ngajak dia ke 5 itu, dia kayak cuek aja gitu, mungkin karena lagi bergumul sama perkuliahannya kan. Tapi setelah itu ya puji Tuhan, akhirnya dia mendapat pekerjaan itu. Dan ketika saya mengajak dia kelompok kecil, dia kayak pas respon kayak ayo bang kapan gitu. Nah aku kayak sangat bersyukur banget di situ lah. Gitu aja sih, terima kasih. 2 hal yang mau saya tekankan dari sharing tadi. Yang pertama tentang keluarga ya. Dan ya semoga ini jadi impian kelompok kecil teman-teman, bahwa kelompok kecil yang kita pegang, yang kita jalani bisa seperti sebuah keluarga rohani. Nah karena itu memang yang namanya keluarga kan gak cuma bahas-bahas, interaksinya bisa lebih kaya, lebih dinamis. Jalan bareng, makan bareng, yang nginep bareng dan seterusnya. Jadi ada kedekatan, dan misalnya ada satu yang mengalami pergumulan, yang lain kompak semangat nolongin. Dan itu salah satu hal yang baik yang perlu kondisikan di dalam pelayanan kita. Dan yang kedua adalah ketika tadi bicara tentang kesulitan biaya untuk kuliah,
Memang berarti kita sebagai pemimpin kelompok kecil melihat adik kelompok kecil kita secara holistik. Bukan sekedar saya pengen dia nanti mimpin kelompok kecil lagi. Saya pengen dia nanti jadi pengurus. Saya pengen dia rutin kelompok kecil. Saya pengen dia belajar Alkitab. Jadi kita bukan hanya fokus kepada hal-hal keagamaan dan keorganisasian tentang dia, tetapi memperlakukan dia secara pribadi. Dan ini yang memang perlu kita sadari. Meskipun mungkin tidak kita bisa penuhi semuanya. Seperti tadi kan Laskar nggak bisa carikan pekerjaan, tapi pas ada lowongan pekerjaan Laskar ajukan gitu. Nah, saya juga pernah dalam kondisi seperti itu, saya ajukan tapi ya orangnya nolak, nggak mau. Ketika ada anggota kelompok kecil kita yang merasa kesulitan dalam hal tertentu dan kemudian kita mau bantu berkaitan dengan pergumulannya dan dia akhirnya menolak. Kalau tadi kan kasusnya Laskar menerima, kasusnya saya menolak. Nah, prinsipnya adalah respon orang itu menolak atau menerima itu bukan concern kita. Concern kita adalah memperhatikan dia secara utuh sebagai pribadi. Nah, ini yang perlu jadi concern kita. Oke teman-teman, ya semoga materi ini bisa semakin memperkaya pelayanan kita, sehingga pelayanan kita bisa lebih mendalam dan lebih terarah lagi. Oke, teman-teman, kita bersyukur untuk materi yang sudah kita pelajari dan diskusikan, kiranya semakin dipakai Tuhan untuk pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyadari bahwa untuk menjadi gembala bagi domba-dombamu tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh kerja keras, butuh waktu berdiam diri. Di sisi yang lain kami sebagai mahasiswa ataupun sebagai alumni, kami juga punya aspek hidup kami yang lain selain kami menjadi pembuat murid. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa maksimal di dalam semua aspek kehidupan kami, meskipun itu sangat tidak mudah sama sekali. Belum lagi mungkin kami juga sebagai pemimpin kelompok kecil, kami juga punya permasalahan-permasalahan pribadi, punya pergumulan-pergumulan di dalam diri kami yang mungkin orang lain tidak tahu, bahkan mungkin anggota kelompok kecil kami tidak tahu. Sehingga di saat kami ingin mendapatkan dukungan dari orang lain, tidak banyak orang yang mengerti dan mendukung kami. Karena itu Tuhan, kiranya kami sebagai gembala-gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-dombamu, kami terus mengalami dan menikmati penggembalaan dari gembala agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, biarlah materi yang telah kami pelajari dan diskusikan, Engkau yang pakai dan berkati untuk semakin memperkaya pelayanan kami, agar pelayanan pemuritan yang kami kerjakan bisa semakin mendalam dan semakin terarah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.